Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Sidik Permana dengan NPM 2250170. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya video ini yaitu memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan konsep wawancara dengan tema demokrasi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke narasumber yang pertama untuk memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Bapak Hamzah. Baik kawan-kawan, perkenalkan sebelumnya saya Ihsan Gifari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pasundan yang kebetulan ada relevansi dengan topik pembahasan kali ini, yaitu saya dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, baik segitu saja perkenalan dari saya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya mungkin ya. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, apa sih pengertian dari demokrasi menurut Kak Ihsan? Ya baik, kita berbicara dulu tentang katanya dari demokrasi itu sendiri ya. Jadi secara etimologi itu demokrasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Yaitu demos itu berarti rakyat dan kratos itu kedaulatan atau kekuasaan. Nah, bila diartikan, demokrasi itu sebuah bentuk pemerintahan, khususnya di Indonesia, karena Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi, yang dimana semua warga negaranya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Jadi, keputusan yang paling banyak dari pendapat-pendapat warga negara itu bisa dijadikan sebuah poin keputusan atau bisa diambil secara langsung. Nah, demokrasi ini juga tidak hanya berbicara tentang politik, namun sosial, ekonomi, bahkan aspek-aspek lainnya. Jadi demokrasi ini secara umum yaitu hak dari setiap warga negara untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka gitu ya. Jadi demokrasi juga mengizinkan warga negaranya terlibat langsung maupun tidak langsung begitu. Begitu sih untuk pengertian dari demokrasi itu sendiri. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Ya. Berarti kakak udah kuliah nih ya. Berarti udah nyoblos nih yang tahun kemarin ya, pilkada yang itu ya. Nah, menurut kakak, demokrasi di Indonesia saat ini apakah berjalan dengan baik atau bagaimana? Menurut pandangan saya pribadi, kalau misalkan berbicara tentang demokrasi ini berjalan baik atau tidak, menurut saya masih kurang baik. Karena faktanya masih banyak sekali pengambilan-pengambilan keputusan yang harusnya memang melibatkan warga negara secara langsung itu cacat, dalam artian tidak seutuhnya dilakukan secara real gitu, secara sebagaimana mestinya. Nah, di sini poinnya menurut saya memang masih perlu ada revisi ataupun perbaikan terhadap pengambilan keputusan tersebut. Tapi di sisi lain, selain pemerintah atau lembaga-lembaga yang mengatur demokrasi ini juga, kita pun sebagai warga negara, sebagai masyarakat harus mempunyai ilmu-ilmu ataupun basic-basic lah tentang demokrasi itu sendiri. Jadi kita pun tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Kita pun harus bisa memahami arti dari demokrasi itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kendala apa sih atau hambatan pemerintah dalam menjalankan demokrasi ini? Hemat saya, kendala dari pemerintah sebenarnya banyak sih ya. Mungkin yang terbesar menurut saya itu sosialisasi atau pencerdasan tentang demokrasi itu sendiri terhadap warga negara gitu ya, terhadap masyarakat. Karena apa? Karena di sini minat politik ataupun pengetahuan secara kewarganegaraan ataupun tentang demokrasi dan lain-lain ini masih kurang, karena memang tidak diterapkan secara rutin begitu ya. Karena kan demokrasi di sini bukan hanya sekedar di dalam pemilihan umum saja kan. Banyaklah di sana, dari hal yang terkecil pun, dari sekelas RT RW pun ada di situ demokrasi. Nah, menurut saya ini warga negara ataupun pemerintah harus memberikan pencerdasan, harus memberikan sosialisasi tentang demokrasi agar warga negara ini pun paham
akan peran mereka sebagai warga negara di dalam demokrasi itu begitu. Jadi nanti akan ada korelasi hubungan simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan, masyarakat tidak dirugikan, pemerintah pun tidak akan juga dirugikan begitu kalau menurut saya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya. Gimana sih persiapan Kakak untuk Pilpres 2024 nanti? Kalau persiapan, jujur ya saya belum terlalu memperhatikan apa-apa saja gitu ya terkait siapakah itu capres dan cawapresnya ataupun sistemnya seperti apa. Saya belum terlalu memperhatikan karena menurut saya ini masih terlalu jauh ya. Mungkin untuk lembaga-lembaga yang mengurus hal tersebut memang harus dipersiapkan saat ini. Namun saya pribadi sebagai warga negara belum mempersiapkan secara matang ataupun belum mempunyai pandangan lebih jauh tentang bagaimana nih Pilpres ini. Saya belum mengkaji sampai sana begitu. Baik Kaisan, pertanyaan terakhir nih. Oke. Boleh dong kasih pesan untuk masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk Pilpres nanti 2024. Pesannya bagaimana gitu kepada masyarakat dan pemerintah? Ya mungkin untuk pemerintah dulu saja ya pesannya. Ya mungkin untuk pemerintah saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dewan-dewan dan yang ada di atasnya, saya harap kalian melakukan hal ini, melakukan pemilihan ini dengan sejujur-jujurnya, mengamalkan sekali luber dan jurdil seperti yang kawan-kawan ketahui ya. Dalam artian minimalisirlah kecurangan-kecurangan yang kawan-kawan rencanakan gitu ya. Kalian bolehlah berkampanye, kalian boleh menyuarakan atau menyuarakan dukungan-dukungan kepada warga masyarakat, itu boleh-boleh saja, namun dengan cara yang bersih lah, dengan cara yang halal lah kalau bisa dibilang seperti itu. Karena ridho dari warga negara itu pun tergantung dari cara kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu lembaga melakukannya begitu. Nah itu untuk pemerintah. Untuk warga negara, karena kasus di sini kebanyakan ada banyak yang golput terkait pemilihan ini, saya harap kalian ini atau warga negara masyarakat ini, terkhusus saya umumnya kawan-kawan sekalian dan warga masyarakat yang lain, ini bisa mengamalkan luber dan jurdil yang tadi. Minimalisirlah pemilihan atau tanpa pemilih atau bisa disebutkan golput, karena dari kalian memilih ataupun condong kepada salah satu pihak itu sudah mencerminkan tujuan dari PPKN ini, yaitu to be good and smart citizenship atau menjadi warga negara yang baik. Dalam artian ketika masyarakat bisa mengikuti peran-peran ataupun politik-politik yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti contohnya Pilpres ini, dan kalian tidak melakukan golput, berarti kalian sudah mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Karena hemat saya, warga negara baik itu pun bisa dinilai dari partisipasi politik kawan-kawan begitu. Jadi jangan sampai kalian ini tidak sampai memilih, harus memilih seburuk-buruknya capres dan cawapres, sejelek-jeleknya, sebagus-bagusnya, kalian harus tetap memilih salah satu dari mereka, karena mereka yang akan memimpin kalian 5 tahun ke depan begitu. Terima kasih Kak Isan untuk waktunya. Mungkin cukup sekian dari wawancara narasumber yang pertama. Kita lanjut kepada narasumber yang kedua. Ya mohon maaf apabila ada sambungan terhadap apa yang saya utarakan, karena itu semua menurut pribadi dari diri saya pribadi gitu. Gitu ya, Kang Ahmad ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. 3, 2, 1. Nah, sekarang kita sudah ke narasumber yang kedua. Langsung saja silakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan, nama saya Faisal Ali. Saya sama kayak tadi narasumber pertama,
saya kuliah di Universitas Pasundan, tapi saya dari Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, baik. Kita langsung saja mungkin ya ke pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, demokrasi itu apa sih? Demokrasi. Ini menurut jawaban Iya. pribadi saya. Demokrasi itu adalah bagaimana seorang warga negara bisa menyeruakan pendapat atau suara mereka secara bebas, tanpa dikekang, tanpa diatur oleh pemerintah ataupun pihak-pihak yang berkait. Dimana demokrasi itu kan ada pengertiannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi menurut saya demokrasi itu lebih dari itu. Demokrasi itu adalah sebuah pandangan yang dimana bagaimana sebuah warga negara harus bisa menyeruakan pendapat atau suara mereka dengan bebas dan lantang. Nah, sebelumnya berarti sudah sudah nyoblos ya dari tahun kemarin pilpres pilkada. 2019 kebetulan saya juga golput. Astagfirullahaladzim, jangan dicontoh teman-teman. Tapi Nah, saya udah nyoblos pernah. oke. Gimana? Pertanyaan selanjutnya ya. Demokrasi di Indonesia saat ini apakah berjalan dengan baik atau bagaimana sih menurut pandangan Anda? Demokrasi di Indonesia pada saat ini menurut saya agak sedikit tidak berjalan dengan baik, karena kita tahu sekarang banyak para menyeruakan pendapat, mensuarakan opini-opini mereka, tetapi bagaimana didengar atau enggak. Itu pemerintah itu terlalu mensepelekan hal-hal yang mereka rasa itu lebih kecil dari mereka dibanding rakyat itu sendiri. Jadi pemerintah menganggap demokrasi itu hanya sebuah omong kosong belaka. Mungkin itu sih menurut saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih kendala atau hambatan pemerintah dalam menjalankan demokrasi ini? Hambatannya. Mungkin untuk hambatan ya kurang lebihnya sama kayak narasumber pertama tadi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya demokrasi itu seperti apa. Contohnya kalau misalnya terjadi pemilihan kayak pilpres, pilkada atau apapun, masyarakat kecil itu biasanya memilih karena dipaksa. Maksudnya dipaksa itu ada misalnya seorang caleg nih kampanye, pilihlah saya akan apa-apa tanpa mereka tahu latar belakangnya itu seperti apa. Atau dengan iming-iming dikasih Iming-iming, uang kayak gitu ya? Iming-iming misalnya 500.000 dipakai 5 tahun, ya itu kan nggak fair gitu. Iya, betul Itu sekali. kurangnya sosialisasi atau mencerdaskan pentingnya suara mereka gitu, terhadap pemilihan atau dalam pilpres atau pilkada kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, persiapan untuk nanti pilpres tahun 2024 itu apa sih persiapan Anda? Kalau untuk persiapan, maksudnya persiapan pribadi mah ya gak ada, kita mah rakyat biasa, cuma Persiapan maksudnya tuh gini, persiapan apakah ya tahu. sudah ada pilih siapa gitu kan? Oh iya. Kalau untuk sekarang mungkin nggak ada, tapi saya memperhatikan sedikit lah, banyak partai-partai sekarang yang wong cilik, tahu wong cilik? Oh Jadi iya, tahu. wong cilik tuh ya katanya mereka tuh merakyat, merasakan apa yang dideritain oleh rakyat. Terus ada juga salah satu calon yang pura-pura menanam padi tapi sambil mundur, kepak sayap kebinekaan atau poster-poster di mana-mana. Menurut saya ya itu sih yang diperhatikan dalam menuju Pilpres 2024. Tapi yang sebenarnya ya itu tidak apa-apa ya, karena politik itu kan berhubungan dengan citra ya. Tidak ada namanya politik dengan tanpa adanya citra, ataupun yang ya kalau misalnya di ilmu komunikasi disebutnya personal branding. Itu bagaimana seseorang membrandingkan
diri mereka sendiri dalam persiapan Pilpres 2024. Nah, boleh dong kasih apa yang namanya pesan untuk pemerintah ataupun masyarakat Indonesia buat Pilpres nanti 2024. Pesannya satu, jangan mudah diiming-imingin oleh caleg yang mereka janji akan mensejahterakan mereka. Pilihlah caleg yang merasa dia itu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Gitu. Dan satu lagi, jangan memilih karena dikasih mie 3 bungkus dan 2 telur. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari narasumber yang kedua. Terima kasih Ya, Kak Isal sudah mau diwawancarai. Mungkin dari narasumber yang kedua mungkin cukup segitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus kitu, Jun.